Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Firhan Yusuf. Saya berasal dari Bandung dan saya dari anggota komunitas parkur Bandung. Saya juga dari mahasiswa FPOK, yaitu Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan dari jurusan Ilmu Keolahragaan. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang SNC untuk di parkur ya. SNC itu singkatan dari Strength and Conditioning. Jadi parkur itu gak semena-mena kalian kalau melihat di video para pro atau veteran atau expert yang sudah jago cuma latihan hanya loncat sana sini. Nah itu tidak seperti itu, tidak seperti ekspektasi teman-teman. Di belakang itu mereka latihan yang sangat keras. Nah SNC ini gunanya adalah untuk memperkuat otot tersebut agar parkur tersebut juga bisa lebih efektif, lebih keras, lebih kuat lagi, loncatnya lebih jauh dan lebih lihai dan sebagainya. Nah, saya bakal ngasih tips beberapa SNC yang saya tahu yang bagus untuk teman-teman, juga yang saya pelajari dari ilmu keolahragaan. Jadi, teman-teman perlu ketahui ada 4 kategori untuk pelatihan itu, yaitu dari yang pertama fleksibilitas, yang kedua kecepatan, yang ketiga kekuatan, yang keempat itu daya tahan. Nah, 4 ini harus bisa sama rata seperti ini: fleksibilitas, kecepatan, kekuatan, daya tahan. Ketika teman-teman ingin berlatih, jangan pernah mendahulukan fleksibilitas misal di tengah ataupun kekuatan yang di pertama. Itu salah. Jadi kalau misal akang-akang atau tete yang ingin berlatih benar, ini harus sesuai urutannya dari fleksibilitas, kecepatan, kekuatan, dan daya tahan. Nah, fleksibilitas itu bisa terdiri dari statis dan dinamis. Itu lebih untuk meregangkan sendi-sendi dan tulang teman-teman agar lebih bisa fleksibel. Ya mungkin teman-teman sudah lebih mengerti ya tentang hal itu. Dan yang kedua, dari kecepatan. Kecepatan ini bisa dari lari, sprint, atau kecepatan refleks. Dan masih banyak kecepatan untuk bisa mengcombine dengan parkur seperti zigzag, lari cepat, atau gerakan refleks, dan masih banyak lagi. Dan ini gerakannya memang penting untuk di parkur juga. Yang ketiga, kekuatan sangat benar-benar penting buat di parkur. Kenapa? Karena kekuatan ini lebih ke daya fisik yang pada akhirnya mah aing keur ngomong goblok. Dari 4 urutan tadi, yang penting ini kita tidak boleh meloncat meloncat dari aturan urutan ini. Kenapa? Karena dari fleksibilitas jangan langsung misal loncat ke kecepatan atau jadi kecepatannya dibalik di nomor pertama. Ya, ini teman saya. Dari urutan 4 ini, kalau teman-teman emang malas untuk melakukan fleksibilitas, nggak apa-apa langsung kecepatan. Tapi saya saranin ketika melakukan kecepatan jangan langsung ke fleksibilitas. Jadi ketika teman-teman mau ngelakuin kekuatan aja gak apa-apa, gak jadi masalah. Asal yang penting jangan daya tahan langsung ke kekuatan atau kebalikannya, itu salah. Yang penting harus sesuai urutan ini intinya mah. Nah, saya bakal jelasin satu-satu. Dari yang fleksibilitas, yang pertama untuk bisa meregangkan sendi-sendi yang ada di tubuh tulang teman-teman agar bisa lebih fleksibel, seperti split, meregang, ataupun gerakan lain-lain yang benar-benar butuh daya serap tulangnya lebih longgar. Dan itu penting untuk di parkur sekalipun, karena untuk bisa lebih lihai atau enggak badan teman-teman biar enggak jerk-jerk, lebih kayak smooth mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah itu ada latihannya, ada statis dan dinamis. Statis itu gerakannya lebih ke diam, tapi dia hitungannya 8 atau 12 detik yang cuma 1, 2, 3. Kalau dinamis dia lebih ke gerak lebih dari satu arah, 1, 2, 3, 4. Nah itu dinamis. Kalau yang kedua dari latihan kecepatan, itu bisa ada dari kecepatan refleks, kecepatan sprint, ataupun zigzag dan lain-lain. Itu sama. Itu kecepatan sebenarnya dengan kamu melakukan hal gerakan tersebut, kamu sudah bisa melatih gerakan itu. Dengan kamu latih kecepatan, kamu bakal bisa lebih cepat lagi untuk bisa berparkur, untuk bisa menambah daya tahan kecepatan, bukan daya tahan, untuk bisa menambah power ketika acang-acang. Itu penting. Dan gerakan di parkur yang penting, refleks itu penting ya. Kenapa? Karena ketika teman-teman membutuhkan suatu daya kejut
daya kejutan itu penting kalau di parkour. Ketika misal kita gagal, refleks kita harus tahu posisi gimana cara jatuh dan cara mendarat dan yang lain-lain, itu penting. Nah itu harus benar-benar dilakukan. Kalau untuk mendapatkan gaya refleks yang bagus dibutuhkan pengulangan sebenarnya 350 kali. Tapi kalau lebih dari itu lebih bagus. Jadi teman-teman memang benar-benar nggak bisa cuma latihan sebulan atau 2 bulan, itu benar-benar harus diimbangi terusan dengan repetisi yang banyak. Dan yang ketiga ada latihan kekuatan. Latihan kekuatan ini sebenarnya kita bisa dibagi 4. Ada yang namanya hypertrophy, yang kedua neural, yang ketiga daya tahan, yang keempat aku lupa namanya, power. Ini power. Nah, kalau sebenarnya yang dibutuhkan anak parkour itu kita lebih ke neural. Kenapa neural? Karena hypertrophy itu bayangkan teman-teman melatih otot yang untuk membangun ototnya lebih besar seperti aderai. Kalau di parkour kita lebih butuh mengencangkan otot dan tenaga. Kalau hypertrophy itu mungkin lebih kayak ke binaraga ya. Kalau daya tahan sebenarnya bisa, tapi ini lebih banyaknya sama, bisa kayak neural, tapi tidak mengencangkan lebih besar seperti neural. Power bisa pengganti jadi neural juga, tapi apa bedanya sih dari power sama neural itu? Kalau power, kita bayangkan push up statis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai udah gerakannya melambat, stop. Nah itu power. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman masih push up-nya terusan, itu bakal jadinya daya tahan dan bakal perkembangan ototnya beda. Kalau neural, teman-teman mungkin biasa harus ngelakuin di gym ini. Kenapa harus di gym? Karena teman-teman harus bisa ngelakuin daya ototnya lebih besar 80% dan itu repetisinya dikit. Dan bisa lebih mengencangkan lagi otot-ototnya. Dan yang terakhir ada daya tahan. Kalau daya tahan itu untuk bakar lemak. Ini penting juga sebenarnya untuk bisa, kalau banyak lemak kan ya teman-teman tahu lah, mungkin kalau banyak lemak jadi susah buat gerak lah atau lemes lah. Nah ini untuk bisa dibakar lemaknya di daya tahan ini ada 2 cara, ada lead dan hit. Lead itu low intense, yang hit itu high intense. Kalau yang lead ini sendiri dia lebih ke gerakannya sedang, jogging biasa, relax, tapi harus di atas 30 menit. Kenapa? Karena kalau di bawah 30 menit itu dia baru bakar gula darah. Kalau di atas 30 menit itu baru kebakar lemaknya. Jadi kalau di 30 menit pertama dia baru bakar gula darah, tiba-tiba nanti dia baru bakar lemak. Kalau hit ini lebih kayak mainannya detak jantung. Ini saya tidak sarankan karena terlalu ekstrim. Karena detak jantungnya bisa melebihi kapasitas normal, tapi mungkin lebih bentar, cukup 10 menit atau 20 menit juga udah cukup. Cuma teman-teman kayak 40 detik sprint, 40 detik lagi istirahat, 40 detik sprint, 40 detik istirahat, dan seperti itu. Nah mungkin seperti itu kalau untuk SNC yang saya ketahui. Sisanya saya hanya memberi teori, teman-teman bisa mencari sendiri, research di internet banyak dengan cara gerakan-gerakannya seperti apa. Saya hanya mengasih teori, mungkin teman-teman lagi yang bisa lebih cari leluasa untuk ilmu gerakan dan lain-lainnya. Saya Gian dari komunitas Parkour Bandung. Saya menjadi praktisi Parkour Bandung sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang saya masih menjadi praktisi Parkour Bandung. Pendapat gue tentang SNC ya, parkour pasti berhubungan dengan fisik dan fisik di parkour tuh benar-benar butuh dijaga, butuh dikembangin karena kita nggak bisa berkembang tanpa fisik. Dan SNC atau Strength and Conditioning itu perlu banget buat teman-teman yang mungkin baru memulai parkour dan mungkin ingin mengembangkan parkournya. Gua saranin sih untuk memulai SNC terlebih dahulu atau Strength and Conditioning. Karena buat gue sendiri Strength and Conditioning sering gue lakuin hampir seminggu 4 kali. Karena apa? Karena gue butuh badan yang kuat, gue butuh body cover yang benar-benar bisa menjaga gue ketika gue melakukan gerakan parkour. Dan Strength and Conditioning yang benar adalah balik lagi ke kebutuhan badan masing-masing. Tapi yang gue saranin sih kalian harus bisa
melatih semua badan kalian, karena di parkour kita menggunakan semua badan kita untuk melakukan gerakan-gerakan parkour. Dari tangan nih, misalkan kalau teman-teman merasa ada target, misalkan teman-teman ingin belajar Kong nih, teman-teman berarti lebih banyakin gunain tangannya di push up, karena ketika kita melakukan gerakan push up, teman-teman akan terbiasa juga dengan gerakan Kong nanti, karena secara nggak langsung tangan ada kontak langsung dengan obstacle atau dengan tempat kita push up, dan badan kita pun tertumpu oleh tangan. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat gua SNC atau strength and conditioning yang benar adalah baik lagi kebutuhan badan teman-teman. Ketika teman-teman udah mengetahui porsi badan teman-teman bakal ngerti sendiri bagaimana untuk mengembangkan si SNC itu, buat menjadikan SNC itu sebagai alat teman-teman mencapai target teman-teman, kayak gitu. Sekian penjelasan strength and conditioning dari saya. Tetap keep healthy, jangan banyak ngerokok, jangan banyak gadang. Nah ini dia yang terpenting, jangan terlalu banyak gadang, karena ketika kita melakukan latihan berat, latihan strength and conditioning, dan kita ditambah dengan begadang, wah itu udah salah besar. Karena setelah kita melakukan gerakan fisik atau conditioning yang benar-benar berat, itu butuh istirahat yang berat, dan teman-teman tidak gadang, badan teman-teman tidak akan ada proses recovery, malah akan perambat badan teman-teman ketika bertumbuh. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kurangi begadang, kurangi minum-minum, perbanyak latihan fisik, dan keep healthy. Halo, nama gue Skip. SNC buat power atau strength and conditioning power itu ada 3, ada strength, ada power, sama ada endurance. Di parkour tuh semuanya dipakai ya, dari strength, power, dan endurance. Strength misalnya buat kita landing, menahan impact, power buat kita loncat atau buat kita vaulting, dan endurance buat kita tahan lari dan bikin sebuah pucuk. Porsi latihannya sih menurut saya kalau misalnya kalian baru latihan, baiknya sih lakukan ya basic gerakan seperti sit up, push up, squat, dan yang paling penting tuh narik, pull up. Jadi dari ada pull up, chin up, dan ada push up. Baiknya porsi latihan di parkour itu ini parkour itu 70% latihan fisik, sisanya baru latihan teknis, karena di parkour itu membutuhkan fisik yang kuat. Lebih baik sih untuk awal mulai latihan, untuk strength and conditioning, jangan weights, jangan gym atau jangan fitness, lebih baik body weight aja, body weight seperti tadi apa tadi. Ntar dari sana bakal, kalau misalnya di sana udah kuat, udah cukup, baru ntar kita boleh weights. Misalnya pull up pakai weights, misalnya squat pakai weights, itu boleh. Cuman untuk awal jangan dulu, lebih baik pakai weight masing-masing badan sendiri. Kalau saya sih begitu. Halo, nama saya Putra, saya dari Parkour Bandung. Jadi tadi Atep nanya gimana sih SNC yang benar atau SNC porsi saya gitu. Untuk SNC yang saya lakuin, itu tiap minggunya itu bervariasi. Jadi ada tema-temanya gitu. Untuk misalkan dari seminggu saya lakuin SNC 5 kali, istirahat 2 kali. 5 harinya itu kita mix terus. Jadi hari pertama misalkan fokus di latihan kaki, hari kedua latihan tangan, hari ketiga core, dan hari keempatnya di mix gitu. Jadi core semua, dan hari kelimanya move. Jadi SNC-nya sambil gerak gitu. Kayak gerakan-gerakan flow parkour, tambah basic parkour, kayak climb up, running press, kayak gitu-gitu. Terus untuk porsi latihan saya sih, saya ngikutin kondisi badan. Jadi misalkan saya kondisinya fit, saya ininya makin banyak. Yang penting konsisten sih. Jadi jangan menurun dari segi ininya, dari jadwal ini pertamanya. Terus supaya konsisten latihan, yang mesti punya pendirian sendiri gitu. Kalau SNC ini harus di parkour itu harus SNC gitu, untuk bangun badan kita, bangun armor kita gitu, supaya kalau kita punya pengaman gitu, karena parkour kan tidak menggunakan pengaman, jadi kita bikin pengaman kita sendiri dari body kita gitu. Terus
Untuk saran latihan misalnya ya kayak yang udah tadi saya jelasin, fokus di tangan satu hari kayak push up, pull up, climb up dan lain-lain. Untuk kaki squat, slow squat dan lain-lain. Pokoknya variasi sih sebenarnya banyak. Ntar bisa mampir ke channel YouTube Putra Waluya. Yang paling penting dalam seminggu ada waktu untuk istirahat untuk iniin masa ototnya. Halo guys, perkenalkan nama aku Wildan, salah satu guide di Parkour Bandung. Jadi tadi ada requestnya katanya tolong bahas seputar SNC. Oke, jadi di SNC itu ada 3 poin utama yang harus kalian latih. Yang pertama itu adalah strength, terus conditioning, strength, terus power, dan yang ketiga itu endurance. Jadi kalian bisa latih ketiga itu dengan conditioning through movement. Nah, untuk strength sendiri itu salah satu contoh yang paling gampang adalah push up. Jadi kalian bisa melatih push up untuk melatih stamina. Dan untuk latihan power kalian bisa clapping push up. Jadi push up yang tepuk tangan. Terus untuk latihan endurance-nya kalian bisa coba lakuin push up, mini push up, tapi dengan daya tahan yang lama. Jadi bedanya itu. Kalau misalkan di strength itu adalah ngelatih kekuatan kalian. Kalau misalkan di power itu ngelatih daya ledaknya. Jadi kalian ngelakuin strength tapi langsung secara cepat gitu. Kalau misalkan di endurance itu lebih ke daya tahannya. Jadi beda nih masing-masing. Nah, untuk aplikasinya nanti kalian bisa cobain conditioning through movement. Nah, di conditioning through movement itu adalah sebuah conditioning yang dilakukan dengan gerakan-gerakan parkour. Contoh paling gampangnya adalah kalian bisa ngelakuin conditioning seperti shimmy atau climb up beberapa kali, mungkin bisa dengan 10 atau 20 kali repetisi. Nah, tapi dengan fokus di tadi, misalkan kalian pengen latihan climb up tapi fokusnya di strength nih, ya udah kalian bisa latihan dengan fireman barangkali atau enggak explosive push up. Nah, kalau misalkan kalian pengen latihannya untuk power, nah kalian bisa coba latihan climb up tapi blend, jadi langsung ke atas kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian pengen latihannya itu endurance, nah kalian bisa coba climb up. Climb up-nya kayak setengah aja, jangan sampai naik ke atas, setengah gini, tapi lama. Jadi kalian coba latihan daya tahan tubuhnya sampai sejauh mana kalian bisa sanggup ngelakuin. Jadi begitu. Udah, itu aja. Thank you.